Terima kasih. Tadi panjang lebar saudara saksi menceritakan telah melakukan serangkaian investigasi, betul ya? Pertanyaan saya yang pertama, apakah di dalam investigasi itu menyertakan seseorang bernama Rismond Sianipar? Ya, saya beberapa kali dalam investigasi saya mengajak beliau, Ya. karena saya mempersiapkan apabila salah satu dokumen, katakanlah dikeluarkan dokumen KKN atau arsip desa, beliau bisa menguji itu secara forensik. Kan saya tidak punya kemampuan itu, Pak. Jadi dia bisa menguji secara forensik. Di dalam investigasi bersama Rismond Sianipar itu juga sampai kepada Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro yang Anda sampaikan tadi? Sampai. Oke. Apakah di situ Rismond Sianipar juga mewawancara kepada kepala desa atau salah satu aparat kecamatan dan warga di sana juga yang saudara tahu? Diwawancara, Pak. Sama-sama wawancara. Diwawancara. Apakah pada saat wawancara itu Anda juga menanyakan pada kepala desa, pada perangkat kecamatan dan warga gitu? Seingat mereka, kalau kepala desa menjawab saya waktu itu, tahun-tahun itu dia sedang kalau listrik sebenarnya belum ada. Belum ada ya? Belum ada listrik. Jadi belum ada listrik. Baik. Apakah pada saat itu seperti tadi yang saudara sampaikan, saudara juga mendengar dari warga bahwa Pak Jokowi pernah datang di sana dengan membawa gitar listrik? Oh, itu yang disiarkan oleh media Kompas ya. Media Kompas ya. Media Kompas. Kalau waktu saya mewawancara di situ, warga tidak ada yang mengingat soal gitar tersebut. Jadi pada saat itu Anda melihatnya dari Kompas. Jadi maksud saya begini, itu Anda kan melakukan penelitian sebagai wartawan secara empiris berada di lokasi itu dan menanyakan pada saat itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah kemudian penelitian investigasi saudara bersama Rismond itu kemudian dibuat buku? Ada dibuat buku namanya Jokowi White Paper. Ya. Tapi itu tulisannya Pak Roy Suryo, Pak Rismond dan Ibu Tifa. Ya. Saya pertegas kembali bahwa sebagian atau seluruhnya dari pertanyaan selanjutnya, apakah buku itu bersumber dari penelitian dengan data-data sebagaimana yang saudara lakukan juga? Ya, jelas. Ya. Lalu jika demikian, apakah di dalam buku itu juga memuat peristiwa pertemuan di UGM? Lalu saya lanjutkan kembali. Berikutnya, tadi saudara menerangkan pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Kasmujo. Ya. Bisa diingat itu pertemuan itu tanggal berapa? Selanjutnya, apakah pada saat pertemuan dengan Pak Kasmujo 14 Juni ya? Ya. Juni 2025 menyertakan Rismond juga di dalamnya? Ada ya. Kemudian apakah juga pertemuan dan investigasi Pak Kasmujo juga dimuat di dalam buku Jokowi White Papers? Dimuat juga, Pak. Dimuat ya. Tahu saya dimuat. Ya. Baik. Tadi saya melanjutkan pertanyaan. Tadi kan saudara ditanya oleh majelis hakim mengatakan bahwa saudara berlatar belakang wartawan. Apakah di dalam proses investigasi Anda juga mewawancara seseorang yang bernama Pak Kasmujo? Iya, saya wawancara. Nah, di dalam wawancara apakah Pak Kasmujo itu
menyatakan dirinya sebagai pembimbing akademik atau pembimbing skripsi, menyatakan itu tidak? Bahkan dia ditanya, Pak, apakah Bapak, pertanyaannya begini ya Pak, Ya. apakah Bapak membimbing Bapak Joko Widodo? Ya. Dan jawabannya seperti tadi langsung lengkap. Jadi kita tidak sempat menanyakan dua atau tiga karena dia langsung menjawab seperti itu dan menutup pintu. Ya. Sepertinya karena dia itu sudah tidak sehat. Karena ada lakban, plester di wajahnya. Yang ingin saya pertajam di dalam ruang sidang ini, Pak Kasmujo saat itu mengatakan dia bukan dosen pembimbing dan juga dosen. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, saya lanjutkan kembali. Ini sekarang pertanyaan yang berkait dengan Pak Joko Widodo. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara dulu pendukung setia Pak Joko Widodo? Iya. Saya jawab terus terang aja kalau iya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, karena Anda pendukung setia, apakah Anda pernah memberikan sesuatu dan sesuatu Anda berikan secara langsung berhadapan dengan Pak Joko Widodo? Oh ya, saya berikan koran ini. Ya. Itu kalau boleh diingat bulan berapa, tahun berapa? 2012 kalau tidak salah itu pertengahan tahun saat dinyatakan dia pemenangnya. Dia pemenangnya. Saudara berhadapan langsung? Berhadapan langsung. Bersentuhan tangan begitu? Tangan saya memberikan koran seperti ini. Ya. Ini Pak. Ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, berarti Anda melihat sosok wajah Pak Joko Widodo secara langsung? Ya. Dan Pak Ahok di sebelahnya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada saat itu kan sudah muncul kemudian bukan pada saat itu, selanjutnya kan sekitar 2017 2018 hingga saat ini muncul isu tentang ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Anda mendengar itu? Dengar. Jika Anda mendengar itu, pernahkah Anda melihat postingan Dian Sandi di akun X atau Twitter pada tanggal 1 Juni 2025 yang sudah dilihat 7,9 juta? Pernah. Saya ingin sampaikan, apakah di depan atau cukup di sini Bapak? Ini P8, ya, saya ingin tunjukkan. P8 ya. Zaki, Yaki, di berkas. Ya. Ya. Mohon. P8 ya. Iya, P8. Ini. Ya, tadi saudara saksi mengatakan memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dalam bentuk liputan utama, dan memberikan ucapan salaman. Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur. Apakah Pak Jokowi wajahnya seperti ini? Sangat jauh ya menurut saya. Ya, bukan. Sama tidak dengan yang Anda lihat? Anda kan salaman berhadapan langsung. Ya. Tidak. Lalu apakah postingan Dian Sandi yang Anda lihat ijazahnya seperti ini? Iya. Seperti ini ya, jelas. Ya, baik, terima kasih. Oh, itu postingannya. Ya, ini mohon maaf, kami tunjukkan di P7. Ini postingannya, mohon silakan rekan ini postingannya ini. Ya, melihat ini juga. Ya. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Anda kan wartawan. Apakah Anda pernah melakukan investigasi ijazah sejenis ini dari alumni UGM yang lulus di tahun yang sama, tahun 85? Investigasi secara khusus sebelum kasus ini mencuat? Tidak. Setelah kasus ini mencuat? Ya, saya memeriksa berbagai ijazah yang beredar di internet. Baik, saya lanjutkan kembali. Anda tadi saya tanya berikan koran dan kemudian melihat postingan Dian Sandi termasuk ijazah, kami tunjukkan tadi wajahnya berbeda sama sekali. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda pernah mendapatkan atau meneliti buku 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM warna hijau yang terbit tahun 1988? Ya, saya pernah. Bisa ditunjukkan? Sebentar ya. Pernah memegang?
Saya pernah memegang buku serupa. Mohon maaf Bapak Hakim. Ya. Karena buktinya banyak. Ya. Bapak Ibu ya, tidak boleh live streaming ya. Ya, ini ya. Rekam silakan. Baik, boleh kami tunjukkan di depan Bapak Hakim? Ya, monggo silahkan rekan bukti P27 dan 28. Ya. Silakan. Mohon maaf, Anda kan melihat aslinya, apa kopinya seperti ini, buku yang Anda lihat? Iya. Ya. Apakah di halaman 280 ada gambar seperti ini? Ada. Apakah gambar ini sama dengan yang diposting Dian Sandi? Sama. Sama. Oke, terima kasih. Izin Pak Hakim. Ya. Ini di buku ini juga ada nama Saminuddin yang saya sebut tadi. Ya. Kebetulan pas di atasnya Pak Joko Widodo. Samudin Bauri tahu oh ini. Ya. Jadi itu yang Ya. menunjukkan skripsi juga. Iya. Jadi Menarik juga ternyata ya, sama. ya pertanyaan wajahnya sama dengan ini yang di akun Yang di Dian X Sandi, ya? Dian Sandi. Sama. Oke. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, saya berterima kasih Anda sudah mencerahkan Indonesia. Anda mencerahkan dunia pendidikan dan Anda mencerahkan siapapun yang ingin mendapatkan kebenaran. Sekarang pertanyaan saya berlanjut tentang citizen lawsuit sendiri. Tadi kalau tidak salah saya mendengar dari pertanyaan rekan kami Pak Dr. JB Irfan, Anda pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diklarifikasi dan dihapuskan ya. Tidak, itu salah. Oh salah. Saya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mohon maaf pertanyaan saya ralat. Berarti Anda tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak pernah. Ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, Anda tadi di awal ditanya majelis hakim mengatakan tentang citizen lawsuit ya. Ya. Nah, apakah saat ini yang kami gugat yang berkaitan dengan citizen lawsuit ada di ruang sidang semua? Jadi satu adalah saya luruskan kembali, tergugat satunya bukan UGM, tapi tergugat satunya adalah Pak Joko Widodo, tergugat duanya Rektor UGM, tergugat tiganya Wakil Rektor 2 dan tergugat 4 adalah polisi. Saya ingin tanyakan, Anda kan wartawan dan Anda praktek, artinya Anda secara empirik terlibat, bukan hanya meliput, terlibat. Karena tadi ada di situ Rismond dan penelitian saudara itu salah satunya dipakai data oleh Rismond di dalam bukunya Jokowi. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya menyebut Pak Joko Widodo, terutama Rektor UGM, kepolisian, apakah mereka sudah membuat klarifikasi, menunjukkan ijazah supaya jernih menurut yang Anda lihat? Tidak ada. Tidak ada. Klarifikasinya semua hanya dalam bentuk kata-kata saja, narasi saja. Iya. Jadi apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami hingga saat ini, negara baik itu UGM, baik itu kepolisian belum pernah menunjukkan ijazah. Belum pernah Ya. publik. Ya. Terus yang terakhir dari kami, ya, yang terakhir dari kami yang ingin kami tanyakan, apa yang terjadi pada peristiwa di UGM tanggal 15 April? Tanggal 15 April. Yang terjadi. Ya. 15 April itu ada acara ada sebuah kejadian di ruangan 109 di mana beberapa dosen UGM termasuk kalau saya tidak salah Profesor Wening menunjukkan beberapa skripsi termasuk Saminuddin Marurito dan Joko Widodo kepada 3 orang saja yang dipersilakan masuk, yaitu Roy Suryo, Rismond Syarifar, dan Dr. Tifa. Anda tidak masuk di dalamnya? Saya tidak bisa masuk. Ya. Wartawan tidak ada yang dibolehkan masuk. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, kan hanya berapa orang tadi? Roy Suryo, Rismond Syarifar, kemudian Dr. Tifa, 3 orang. Setelah mereka keluar, apakah dia bercerita kepada Anda sudah ditunjukkan ijazah begitu? Tidak. Bukan ijazah, skripsi. Skripsi ya. Pertanyaan dari
Kami pribadi barangkali cukup, barangkali disambung rekan kami. Kami lanjutkan majelis. Saudara saksi kan tadi sudah menjelaskan bahwa saudara saksi ini kan seorang wartawan. Ya betul. Langsung saja, mulai kapan saudara saksi ini mengikuti perkembangan polemik masalah ijazahnya Pak Jokowi? Sejujurnya dari dulu saya sudah sering mendengar ada yang tidak mempercayai bahwa Bapak Joko Widodo mempunyai ijazah asli sejak 2019 mungkin ya. Tetapi karena tidak ada keanehan di situ, saya sebagai wartawan tidak merasa itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Tetapi waktu UGM menutup jalan itu, wah ini berarti ada sesuatu. Kan biasanya kita sebagai wartawan sudah tahulah kelakuan para pejabat. Kalau tidak ada kesalahan gampang ditemui, tapi kalau ada kesalahan sulit ditemui. Itu pengalaman saya sebagai wartawan. Nah ini kenapa kok UGM sulit ditemui? Berarti ada apa di balik ini? Berarti saya harus mencari sesuatu, itu aja. Di situ saya baru tertarik menginvestigasi ijazah Bapak Joko Widodo. Saudara saksi sebagai wartawan itu juga pernah atau meliput mungkin seminim-minimnya mungkin membahas walaupun tidak menerbitkan tulisan atau membuat video. Pernah dengar tentang perkaranya Gus Nur dan Bambang Tri? Pernah. Setahu saya Bambang Tri itu wartawan juga ya, dan di penjara. Itu apakah terkait dengan? Karena ijazah juga, betul. Ya, itu tahun berapa kira-kira? Waduh, saya kalau ditanya tahunnya mungkin 2020-an ya. 2020. 2020-an Baik. sekitar. Ya. Terus kemudian saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara saksi hadir juga waktu pertemuan di UGM. Ya, Tanggal 15 April. April 2025. 5 tahun setelah itu mungkin Ya. sekitar. Jadi timeline-nya adalah 2020, mungkin 2019 sudah ada pembahasan itu. Kemudian 2025 saudara saksi bekerja sebagai wartawan, menggali berita yang ada di sana. Betul. Tadi sudah ditanyakan banyak, termasuk majelis dan rekan kami juga, Dr. Muhammad Taufik. Apakah setelah ada pertemuan itu, UGM secara resmi, itu apakah mengumumkan pertemuan itu kepada masyarakat? Bahwa UGM ini sudah bertemu dengan para penanya, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon. Itu pertemuannya seperti ini, apakah dijelaskan melalui forum yang resmi? Mereka menjelaskan melalui postingan medsos di tanggal 15 itu langsung. Postingan medsos? Ya, ada postingan medsos dari UGM, tapi sayangnya saya tidak menyiapkan itu ya. Mungkin nanti bisa saya susulkan. Postingan itu berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pertemuan. Wah, setelah saudara saksi melihat postingan itu, yang ingin saya katakan sebenarnya adalah UGM ini kan representasi dari negara kan begitu. Betul. Apakah UGM ini menunjukkan dalam postingan itu apakah berkas-berkasnya resmi? Seperti contohnya mungkin transkrip nilai atau Tidak. kwitansi pembayaran uang kuliah atau yang lain itu tidak ada. Tidak ada, hanya pemberitahuan bahwa ada kegiatan itu tadi pagi. Cuma itu saja. Hanya itu. Tidak menunjukkan bukti apapun. Tidak ada. Apalagi sebuah ijazah tidak diperlukan. Tidak ada. Kemudian kita maju ke apakah saudara saksi pernah mendengar juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu pernah mengadakan konferensi pers? Tahu. Saudara menyimak itu? Saya menyimak karena waktu itu saya sudah terlapor kalau nggak salah. Iya. Iya. Saudara saksi hadir nggak di acara itu? Tidak, karena undangan konferensi pers itu entah kenapa tidak sampai ke media kami. Oke. Mungkin saudara tahu ya? Tahu langsung dari TV saja. Dari TV saja. Dari TV itu menurut saudara saksi yang dialami sendiri
dari Barreskrim itu menunjukkan ijazah juga. Menunjukkan tapi dengan fotokopi yang sudah ada ketumpahan sesuatu di tengahnya gitu. Jadi yang saya lihat sih kurang memuaskan juga. Jadi, fotokopi yang ditunjukkan di layar itu terlipat dan di tengahnya ada ketumpahan kopi atau teh. Saya kurang. Jadi yang saudara lihat itu yang Di TV itu. di TV itu Barreskrim hanya menunjukkan apakah itu mirip dengan apa yang diunggah oleh Dian Sandi? Persis sama. Kalau kontennya persis sama tapi hitam putih karena fotokopi. Kalau versi hitam putih ya. Iya. Kalau yang diupload oleh Dian Sandi adalah Berwarna. berwarna yang bisa kita buka, mungkin itu adalah sebuah foto mungkin seperti itu. Ya. Ya. Saya lanjutkan. Tadi kan saudara juga menjelaskan bahwa saudara pernah ke Wonosobo waktu itu. Nah ini saudara kan sudah ketemu dengan beberapa warga ya. Ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan ada beberapa kejanggalan. Apakah warga itu juga menunjukkan kejanggalan itu sebenarnya? Warga di situ cenderung tidak mau berdialog panjang ya, Yang Mulia, karena mungkin mereka tidak mau terlibat mungkin ya, tidak mau terlalu terlibat dalam. Tapi yang saya bicara panjang itu dua. Satu itu camat kalau saya nggak salah, dan yang satu itu adalah kepala desa. Camat memberitahu bahwa dulu kantor ini adanya di depan. Jadi kantor kecamatan Wonosobo itu sudah dirubuhkan gedung lamanya dan dipindah ke belakang, sehingga yang bekas gedung itu jadi tempat parkir. Dan arsip-arsip yang saya mintakan itu adanya di sana, sehingga sudah musnah dengan sendirinya. Saya nggak tahu entah dia simpen di mana, tapi tidak bisa dia cari lagi, katanya begitu. Dan kalau di kepala desa, dia kan masih muda, jadi dia tidak mungkin tahu tentang itu. Tetapi untuk arsip-arsip desanya juga sudah nggak ada waktu saya meminta itu. Oke. Yang saya maksudkan begini, dari Barreskrim itu kan orang yang dalam konferensi pers itu kan salah satu yang yang ada di video tersebut kan mengucapkan bahwa Pak Jokowi ini KKN-nya tahun 83. Oh iya. Nah, kemudian ada video lagi di situ Pak Jokowi sendiri bahkan juga ngomong bahwa 85. tahun 85. Nah ini warga nih pilih yang mana? Kepala desa menyatakan 83. Padahal saya waktu itu agak bertengkar dengan kepala desanya ya. Bu, katanya 85 Bu. Tidak, 83 katanya. Jadi dia bersikeras bahwa itu 83 pada hari itu. Dan itu ada buktinya di video. Ada video Lengkap. ya. Tapi Pak Jokowi waktu itu bikin video 85. Itu setelah kami datang ke sana, keesokan harinya atau 2 hari setelahnya Pak Jokowi mengatakan 85. Dan setelah itu tidak ada lagi yang mengatakan 83. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan Ya. saya. Saudara tadi kan mengatakan bahwa dalam kapasitas saudara sebagai wartawan Ya. dan menginvestigasi sebuah berita, saudara melakukan kunjungan ke rumahnya Bapak Kasmujo. Betul. Ya. Waktu itu saudara bersama siapa saja? Saya bersama Pak Rismon Sianipar dan bersama Pak Janes Siahaan. Kami bertiga saja mendatangi rumah tersebut. Nah, di situ kan saudara saksi langsung menuju rumah atau mungkin tanya dulu ke tetangga atau bagaimana begitu? Saya mengetuk rumahnya dan tidak ada suara sama sekali. Jadi saya bertanya ke tetangga-tetangga dan katanya memang Pak Kasmujo itu waktu itu baru beberapa hari yang lalu kecelakaan jatuh. Jatuh di dekat situ juga jatuhnya, dan makanya saya melihat ada blaster di
wajahnya. Oh, jadi mungkin karena itu gitu. Itu waktu ketemu itu saudara sudah mungkin sekali langsung ketemu atau Langsung ketemu. oh sekali aja lah? Ya, jadi sekali itu saya ketuk pintu depan tidak ada yang buka. Saya tanya-tanya, ada kok katanya di dalam. Baru ini agak lucu sedikit ya, Bang Rismon dan Pak Janes ini kan perokok, saya tidak. Mereka kayaknya kehabisan rokok dan mencari warung. Nah, dia ke belakang, ke arah belakang rumah Pak Kasmujo dan menemukan sebuah warung. Ternyata itu warung milik Pak Kasmujo. Jadi sangat tidak disengaja. Ya anugerah Tuhan juga lah bisa ketemu. Dan waktu ditanya rokok katanya, baru keluarlah Pak Kasmujo untuk mungkin maksudnya melayani pembelian rokok ya. Lalu ditanya, Pak Janes dan Pak Rismon langsung bertanya, Pak Kasmujo apa kabar, sehat? Apakah Anda pembimbing skripsi? Langsung gitu. Jadi langsung nembak, oh enggak, saya nggak mau diwawancara katanya. Saya bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Saya di bawah 50 tahun, saya masih golongan 3 atau apa gitu, belum bisa, dan masih sarjana muda. Jadi 5 hal itu yang dia tekankan. Ya, yang saudara saksi jelaskan terakhir itu tadi kan sudah kita ketahui di media sosial atau Betul. apapun. Setelah peristiwa itu kan mungkin istrinya atau anak. Oh ya, istrinya juga setelah Pak Kasmujo masuk ke dalam kan akhirnya rokoknya tidak jadi dibeli karena beliaunya tidak mau bertemu siapa-siapa. Ya. Lalu yang muncul ke depan itu istrinya untuk melayani penjualan rokok tersebut, dan di situ istrinya juga kami ajak bicara. Memang Bapak waktu itu belum bisa membimbing skripsi ataupun akademik. Justru dikuatkan istrinya. Dikuatkan dan ada di video yang panjang. Oke. Setelah ada pertemuan itu, Ya, apakah ada dari keluarganya Pak Kasmujo itu terus membuat konferensi pers untuk membantah, apa yang diomongkan dari Pak Kasmujo ini keliru? Oh, tidak. Dari pihak keluarga mohon maaf begitu. Tidak Ada. Tidak ya? Tidak ada. Tidak aja. Berarti tidak pernah dibantah Pak. Dan lucunya beberapa bulan sesudahnya, tanpa ini ya, mungkin waktu itu kami sedang ada acara juga di Yogyakarta, bedah buku atau semacamnya, kami iseng saja datang ke rumah Pak Kasmujo lagi, beli rokok lagi, dan ibunya keluar dan bercakap-cakap dengan santai saja dengan kami, menguatkan hal yang sama. Iya, gimana sih masa Pak Kasmujo dikatakan seperti itu. Jadi percakapan santai, tidak divideokan tapi. Tidak divideokan, kami hanya beli rokok sekali lagi aja untuk iseng saja. Dan beliau masih menerima dengan baik. Menerima dengan baik, sangat baik. Tetapi sayangnya tidak dijadikan Video sebagai saksi mungkin. Oh iya. Itu yang tadi saya katakan, entah kenapa sampai saat ini Pak Kasmujo itu tidak dipedulikan oleh kepolisian. Kan kasihan juga sebenarnya, kalau menurut saya, ini menurut pribadi saya, malah dia yang paling dirugikan oleh kasus ini. Namanya dibawa-bawa terus, tetapi tidak ada kejelasan dia itu siapa sih sebenarnya. Dan dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya dengan tadi saudara saksi juga menerangkan bahwa dalam polemik ijazah ini kan berkelanjutan, bahkan ini berkembang kalau menurut saya gitu. Jadi saudara betul melaporkan seseorang dengan mungkin inisialnya AA itu ke Ya betul. kepolisian. Betul. Saya melaporkan seseorang dengan inisial AA, kalau majelis hakim ingin saya sebutkan namanya boleh. Karena mencemarkan nama baik saya, mengatakan saya wartawan gadungan tadi. Wartawan gadungan. Mohon izin yang mulia, untuk mempersingkat waktu lebih bijak dan tepat apabila pertanyaan yang disampaikan kepada saksi ini hendaknya pertanyaan yang relevan saja dengan ruang lingkup peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa. Terima kasih. Pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Saudara dalam laporan itu disebut dalam sebuah peristiwa sebagai wartawan gabungan. Betul.
saudara disuruh menunjukkan sebuah kartu yang mendukung bahwa saudara ini profesinya sebagai seorang wartawan. Iya, saya disuruh menunjukkan kartu identitas wartawan utama saya dari Dewan Pers. Kalau mau diambil nanti saya Benar. Disita nggak sama polisi? tidak disita, dikembalikan ke saya. Dikembalikan. Ya, Itu kan berbeda. Jadi ketika kita bicara ijazah itu hanya ditunjukkan, tapi juga tidak pernah ditunjukkan sampai hari ini. ya. Penutup pertanyaan saya adalah saudara sebagai wartawan sudah mengikuti dan lain sebagainya, bahkan berkelanjutan menyerempet masalah-masalah yang lain. Menurut saudara saksi, pernah nggak ijazah ini ditunjukkan oleh negara? Atau negara menyuruh mungkin dari UGM atau dari kepolisian itu menunjukkan ijazah itu ke masyarakat? Ya, saya sangat menyayangkan ya sebagai wartawan yang ingin mengedukasi masyarakat bahwa kenapa Bapak Joko Widodo tidak datang sendiri ke sini dan menunjukkan ijazahnya saja. Dengan begitu, sidang CLS ini kan akan memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Ya, dan dengan kartu yang tadi dikatakan itu, saya jadi ingat itu dikembalikan karena diyakini asli. Kalau memang ijazah Pak Jokowi diyakini asli oleh para penyidik di Polda Metro Jaya, ya dikembalikan saja seperti kartu saya. Dan 500 bukti yang diambil dari UGM dikembalikan saja ke UGM sehingga bisa kita lihat di sini. Gitu Pak Hakim, bukan bermaksud mengajari tetapi saran saja. Makasih. Bukan saran. Saran saja. Silakan. Cukup. Dari teman Cukup? Cukup? dari kami cukup. Silakan dari Terima kasih yang sudah ditanya. Baik, yang bergerak kami akan masuk pada lingkup pokok sengketa di dalam perkara ini saja yang mulia. Saudara saksi ya, tadi di awal keterangan saudara telah menerangkan bahwa di dalam gugatan CLS tuntutan yang diajukan oleh dalam dalam statusnya sebagai warga negara ini mengajukan tuntutan kepada negara atau penyelenggara negara ya. Boleh karena dianggap lalai untuk memenuhi atas hak-hak daripada warga negara. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, yang saudara ketahui status Pak Jokowi yang saat ini dalam kedudukan sebagai tergugat satu, apakah sebagai penyelenggara negara yang saudara ketahui? Yang saya ketahui beliau masih Dewan Pengarah dan Antara. Dewan Pengarah Atau Pembina ya, saya lupa. Pembina Dan Antara. Apakah saudara tahu kapan Pak Jokowi dilantik dan juga telah mendapatkan SK sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara? Itu diumumkan langsung oleh Danantaranya sendiri di media sosial. Jadi saya merasa tidak perlu melihat langsung pelantikan tersebut, bahwa mereka sudah mengakui bersama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan beberapa orang lain, Pak Erick Thohir, dan ada jajarannya di situ. Jadi apa yang saudara tahu sebatas pendeklarasian dari posisi Pak Jokowi di BP Danantara, namun demikian apakah saat ini dia sudah menerima SK atau belum, dilantik atau belum, saudara tidak tahu pasti ya? Ya, tidak tahu pasti karena tidak disiarkan. Baik. Untuk selanjutnya, saudara tahu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat terhadap Pak Jokowi. Gugatan kita. Saudara tahu? Gugatan kita. Ya, saya tidak tahu secara mendetail isi gugatannya, tetapi terkait ijazah beliau Jasa. yang tidak pernah ditunjukkan. Ya, saudara bisa memberikan suatu keterangan lebih lanjut. Terus saya sampaikan bahwa peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat terhadap tergugat satu dalam hal Pak Jokowi adalah karena Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah
aslinya kepada tim pembela ulama dan aktivis ketika mendatangi rumah kediaman Pak Jokowi. Ini yang menjadi fokusnya. Ya. Untuk itu layak kami tanyakan kepada saudara, yang saudara ketahui tentang TPUA itu sendiri apa? Yang saya ketahui tentang TPUA, saya tahu bahwa mereka di antara mereka 5 orang menjadi terlapor. 5 orang sebagai terlapor. Di antaranya Egy Sujana, Ya. Damai Hari Lubis, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Oke, ini personil yang di dalam TPUA dalam kapasitas sebagai pengurus sepengetahuan saudara seperti itu. Ya, ada yang sekretaris, bendahara, wakil ketua, dan seterusnya. Baik. Saudara sudah pernah melihat secara seksama anggaran dasar atau akte pendirian TPUA itu sendiri? Wah, itu tidak lah, kalau itu kan dokumen legal. Tetapi mereka waktu bertemu di Polda sebagai terlapor dengan saya, ya mereka ada mengakui bahwa mereka itu adalah pengurus TPUA. Pengurus TPUA. Ya. Terkait dengan maksud dan tujuan TPUA itu didirikan atau dibentuk, apakah saudara juga tahu? Wah, saya tidak tahu sampai ke situ. Demikian pula tentang kegiatan usaha yang harus dilakukan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan TPUA, apakah saudara juga tahu? Tidak tahu, karena saya bukan anggotanya juga ya Pak. Untuk Tidak tahu. Ya, saya sebatas menanyakan tentang tahu tidaknya saksi mengenai TPUA itu sendiri. Ya. Saudara tidak tahu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, saudara saksi, saudara tadi telah memberikan suatu keterangan yang pada pokoknya ketika saudara mendapatkan undangan Mas Proisorio dan kawan-kawan datang ke UGM untuk melakukan pemeriksaan terhadap skripsi. kimia berupa skripsi ya, Betul. punya Fakultas Kehutanan UGM. Waktu itu saudara akhirnya bisa ikut melihat pula tentang skripsi. Tidak. Ya. Tapi setidak-tidaknya atas pemberitahuan oleh Mas Proisorio dan kawan-kawan, memang benar sudah diperlihatkan karya ilmiah bentuk skripsi atasnya Pak Jokowi ya. Diperlihatkan dan difoto. Saya melihat fotonya. Diperlihatkan dan difoto. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan koran harian KR, Kedatangan Rakyat, dan Rakyat. Ya, betul. Saudara juga diperlihatkan. Tidak, waktu itu saya tanggalnya sama dengan tanggal Kasmujo 14 Juni. Saya pergi ke perpustakaan daerah Yogyakarta di depan DPRD kalau saya nggak salah itu, dan saya mencari di antara tumpukan arsip yang segitu banyaknya, ternyata kepolisian mungkin Bareskrim, saya tidak tahu kepolisian yang mana, sudah menyita, artinya mengambil setumpuk koran itu dari perpustakaan Yogyakarta, dan saya ditunjukkan versi digitalnya yang masih saya pegang arsipnya sampai sekarang, dan saya lihat ya. saya lihat ada nama Joko Widodo. Joko Widodo sebagai salah satu peserta simpan baru Ya. yang dikatakan diterima atau tidak di Fakultas Kehutanan. Boleh saya tambahkan sedikit Pak ya? Saya tambahkan sedikit. Kenapa saya mencari koran Kedaulatan Rakyat itu? Karena saya berkonsultasi dengan teman-teman saya yang bersuku Jawa. Karena Kedaulatan Rakyat itu kan memakai tanggalan Jawa di atas, Iya, iya, iya. yaitu bulannya Pasa, PASA, Poso dibacanya. Ya. Tetapi di situ ditulis puasa. Ternyata di Kedaulatan Rakyat itu saya fair aja. Ternyata mungkin di tahun 85 itu Kedaulatan Rakyat salah menulis. Jadi selama 1 bulan itu tulisannya puasa. 80 ya. Tahun 80, maaf Pak. Tahun 80 itu dia tulis puasa. Tetapi di tahun-tahun lainnya ditulis pasa alias poso. Saya ngucapin bahasa Indonesianya aja lah, pasa. Selanjutnya saudara pernah melihat juga buku alumni Pernah? Fakultas Kehutanan UGM yang di dalamnya seperti apa yang saudara terangkan atas pertanyaan yang disampaikan oleh pihak penggugat dan telah diperlihatkan pula Ya.
apakah ada nama Joko Widodo? Ada, Ya. seperti tadi kita lihat bersama. Artinya selama ini dokumen-dokumen yang telah saudara lihat, baik berupa skripsi meskipun Anda tidak melihat secara langsung, tapi setidak-tidaknya itu saudara peroleh dari saudara Roy Suryo. Ya. Kemudian yang kedua juga sudah pernah melihat berita atau koran ya yang ada di Kedatangan Rakyat, di dalamnya juga terdapat nama Joko Widodo. Ya, Begitu juga buku alumni, Ya. namanya juga Joko Widodo. namanya juga Joko Widodo. Masalah itu apa artinya nanti biar Mas Hakim ya sudah Ya, ya. kesempatan untuk memberikan pendapat atau menyimpulkan, tapi setidaknya saudara benar melihat baik di dalam koran di waktu itu adanya suatu pengumuman siapa peserta yang dinyatakan lulus. Begitu juga di dalam skripsi telah ada juga nama skripsi atas nama Pak Jokowi, Ya. termasuk di dalam buku alumni kan demikian. Itu ada suatu Nanti karya. titik audit apakah Ada satu dokumen lagi Pak, boleh saya katakan? Ya, ya. Ada satu dokumen lagi yang menarik perhatian saya, yaitu pendaftaran mahasiswa pencinta alam yang beredar di mana-mana. Tetapi yang paling menarik perhatian saya dari dokumen itu, Joko Widodo KT 1681 kalau saya nggak salah ya, nomor mahasiswanya beliau dan seterusnya sama seperti yang kita tahu selama ini, tetapi tanda tangannya berbeda sekali. Dari dulu saya pernah bertemu Pak Joko Widodo di satu acara kampanye dan saya minta dia menandatangani baju saya, ditandatangani di dada sini, dan itu sangat jauh berbeda sekali dengan tanda tangan yang ada di Mapala itu. Jadi di situ saya juga agak kebingungan. Baik. Untuk sebenarnya cukup yang mulia. dibantai? Ya. Kesempatan dari untuk terbuka buat tiga dan ya. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan saudara saksi. Tadi saudara saksi menyampaikan tanggal 15 saudara diundang oleh alumni. Jadi siapa yang mengundang? Alumni yang mengundang saya itu Roy Suryo memang. Di dalam pertemuan di tanggal 15 itu selain Roy Suryo ada dari mana saja yang datang ke UGM? Banyak sekali Pak, alumni-alumni kehutanan UGM dari tahun yang berbeda-beda. Dan bahkan ada dari fakultas lain. Dan detailnya itu saya tidak hafalkan, tapi ada di video saya sendiri. Kemudian saudara tadi kan menyampaikan bahwa melihat info di media sosial bahwa ada penutupan di Penutupan jalan. saudara datang ke UGM tanggal berapa? Tanggal 15 April pagi, baru sampai di Yogyakarta. Oke. Saudara datang bersamaan dengan Rismon Tidak, dan Rasulullah. saya naik mobil sendiri karena membawa alat-alat banyak ya, alat kamera dan seterusnya. Mobil sendiri. Apakah ketika saudara datang di tanggal 15 itu kondisinya belum banyak orang? Oh, sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Ada berapa orang di sana? Kalau saya boleh bilang yang datang dan menunggu di luar saja itu lebih dari 50. Lebih dari 50 atau lebih dari 100 orang? Waduh, saya agak lupa ya. Tapi berkerumun di sana. Ya, kalau berkerumun itu kan satu titik. Ini ada yang duduk di sana, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol. Karena kan acara tersebut kan berlangsung sekitar setengah jam lebih ya. Jadi ada yang berpisah-pisah lah duduknya. Jadi nggak berkerumun seperti itu. Di tanggal 15 itu selain dari Pak Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Tifa tadi ada dari TPUA, masa dari TPUA yang datang ke UGM. Nah, begini Pak. Jadi pagi-pagi itu karena UGM harus memakai ruangan itu untuk sesuatu yang lain, saya tidak tahu, sehingga pertemuan itu hanya boleh dilakukan setengah jam atau 1 jam gitu ya, kira-kira segitu. Dan setelah itu ketiga orang, Roy, Rismon, Tifa keluar, dan sampai kami bubar, yang dikatakan TPUA itu belum datang, dan saya tidak kenal satupun TPUA di waktu itu, di saat itu. Yang TPUA itu datangnya setelah kami kira-kira jam-jam 2 siang, jam 3 sore gitu. Kalau saya nggak salah ya, itu saya juga nggak tahu. Saudara di sana sampai jam berapa di UGM pada tanggal 15 itu? Sampai jam 5, jam 6 sore.
melihat banyak masa nggak di sana? Tidak, karena saya duduk di cafe UC. UC itu apa ya? University Club ya namanya ya. Saudara melihat ada kerusuhan dengan mahasiswa di sana karena sedang UTS? Tidak. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa saudara sebagai wartawan sementara. Betul. Ketika tanggal 15 saudara diundang, Ya, itu inisiatif sendiri atau ada penugasan dari Sentana? saya pemimpin redaksinya Pak. Jadi saya bisa memutuskan sendiri, inisiatif sendiri. Saudara pemimpin redaksi. Saya pemimpin redaksinya. Hasil yang saudara liput bentuknya apa? Apakah Video. atau tulisan? Video. Video itu saudara uploadnya di medianya Sentana atau YouTube pribadi? Di media Sentana, di YouTube-nya media Sentana. Jadi YouTube media Sentana itu hanya berisi berita saja semuanya. Kemudian saudara menyampaikan bahwa saudara pernah beberapa kali mendampingi saudara dari Simon ke Korea tadi ya. Ya. Itu inisiatif sendiri atau memang saudara Yang lihat ini bertindak sebagai wartawan? seperti ini saya Kalau sayanya bertindak sebagai wartawan dan Bang Rismon itu seperti yang saya tadi katakan untuk menjaga-jaga, siapa tahu ada dokumen yang bisa ditunjukkan. Kalau saya yang melihat kan, saya melihat kertas yang kiri dan yang kanan itu pun saya nggak tahu bedanya apa. Tapi kalau ahli forensik, mungkin dengan melihat begini saja sudah tahu, oh ini uang palsu, ini uang asli misalnya ya. Kita mencontohkan uang misalnya. Jadi saya merasa ada manfaatnya kalau saya mengajak beliau ikut. bukti ya. Setahu saudara Rismon itu ahli apa? Forensik apa? Digital atau analog atau? Setahu saya ahli digital forensik. Nah, ketika yang tadi saudara sampaikan ketika ada misal ada surat, Ya. dia bisa ngecek analog gitu, bisa membedakan mana yang asli mana palsu, dan sebagainya. Sebenarnya harus difoto dan dianalisa dengan programnya ya. Tapi kan paling tidak dia bisa memfoto dan dia tahu bagian mana yang perlu diteliti gitu loh. Jadi seperti waktu mereka ke UGM tanggal 15, mereka memfoto dan mereka meneliti itu kan sama saja. Kemudian ketika saudara ke rumah Pak Kasmujo, Ya, saudara di situ tadi menyampaikan sebagai apa, wartawan. wartawan. Apakah saudara menjalankan kode etik ketika melakukan wawancara, memperkenalkan diri, menghargai haknya untuk Iya. Saya dengan terang-terangan membawa kamera ya, membawa handphone kamera. Mohon Pak izin, apakah Bapak adalah seorang bla 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 bla. Artinya kan kode etik jurnalistik itu selama kita melakukan kegiatan jurnalistik yaitu menanyakan sebuah informasi ke seseorang, artinya tidak memaksa. Kalau memaksa kan mungkin saya rusak pagar rumahnya, saya memaksa masuk ke dalam, saya menggunakan kekerasan atau apa. Selama tidak ada hal-hal seperti itu, sejauh pengetahuan saya itu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian untuk yang diupload yang rekaman Ya. yang merekam saudara atau Pak Asmud? Kami berganti-gantian, saya lupa. Pokoknya di antara kami ada yang memegang kamera lah salah satu. Kemudian berkaitan dengan substansi gugatan ya. Ya, Ini kan disampaikan oleh para penggugat ini kaitan dengan video rektor dan wakil rektor. Dari video ini pernah saudara melihat? pernah melihat tapi sekilas saja, nggak terlalu saya dalami isinya apa. Kemudian terkait dengan scientific evidence yang saudara kan berulang kali kami ya mendampingi Pak Rismon ya. Betul. Berarti kan otomatis saling berkomunikasi. Terkait dengan scientific evidence ini yang dilakukan Pak Rismon terhadap apa ijazahnya Pak Jokowi, apa yang dia lakukan? Penelitian apa yang dia lakukan? Saya merasa tidak bisa mendalami itu ya. Penelitian yang dia lakukan itu adalah terhadap sebuah gambar digital dan memeriksa apakah dokumen itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak gitu. Saudara tahu sumber yang diteliti itu sumbernya dari scan ijazah asli atau dia ambil dari media sosial? Ini oleh Pak Rismon itu. Saya tidak tahu ya dia mengambil dari mana. Tetapi
secara dia adalah seorang peneliti yang sudah mempublish banyak sekali buku mengenai digital forensik, saya percaya dia mendapatkan itu dengan cara yang benar dan melakukan metode yang benar atas penelitian tersebut. Ya, sudah ditanya. Oke, saya ingin mendalami, ingin mendalami. Yang pertama, bersaksi itu kaitan tadi ya, saudara kan tanggal 15 itu kan memang tidak ada di ruangan 109 tadi gitu ya. Ya, setahu saya 109. Ya, saudara memang di luar gitu ya. Saya di luar. Jadi, saudara tidak di dalam rekaman tersebut. Gitu Ya. ya. Nah, kemudian tadi sudah mengatakan bahwasannya postingan UGM resmi itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi pertemuan gitu. Ya. Nah, saya ingin tanya gitu ya, saya ingat saudara gitu, apa postingan UGM pada saat itu? Bahwa para peneliti alias alumni-alumni UGM itu telah melihat skripsi dan pertemuannya berjalan lancar. Seingat saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu detailnya ya. Nanti mungkin harus saya baca lagi. Iya, betul, saya langsung buka ya postingan Ya. pada tanggal 15 April ya. Betul. 2005 itu apa ya, tidak ada ya yang saudara sampaikan tadi itu gitu. Kemudian bagaimana kemudian saudara saudara kan tidak di dalam gitu ya. Ya. Kemudian saudara kemudian menyebutkan bahwa karena UGM itu tidak sama dengan pertemuan dalam itu. Gimana saudara menyebut? Itu keterangan dari orang-orang yang ada di dalam, Pak Roy, Pak Rismon, dan Ibu Tifa. Dan mereka merasa mereka memerlukan sebuah forum untuk menjelaskan apa yang mereka sebenarnya alami, dan saya sediakan forum itu dan saya siarkan. Hanya itu saja. Makanya saudara memang tidak ada di dalam ya. Tidak ada. Majelis itu nanti kami tangkap kesimpulan yang yang kedua kaitan dengan saudara kan tadi diundang ya. Ya. Ini alumni sama mana? Seperti apa? Apakah surat, WA, Oh ya, WA saja. selesai saudara yang diundang ini gitu. WA ini apakah saudara Kamu mau sebelah sini apa? Itu jadi polemik solo Banyak. aja. Untuk Yang penting ini ya undangannya sih cukup terbuka ya untuk para jurnalis, alumni UGM dan bla 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 seperti itu kira-kira. Tetapi kalau dikirim ke saya berarti kan mengundang saya. Itu setelah Dan Pak harus perlu menyebutkan namanya secara spesifik. pikir sama tutup saya. undangannya seperti apa? Apa gitu tuh? Kemudian masyarakat datang terus sehingga sebelumnya seperti apa? Iya, artinya kami akan memeriksa, kami para alumni UGM akan memeriksa skripsi dan silakan hadir untuk meliput. Rupanya beda, ini gandang Sebatas itu saja. beda. Oke, kemudian terkait dengan Pak Asmojo itu, saudara kan tadi ke sana ya, Ke rumahnya. ke rumah beliau. yang mengeluarkan Pada saat saudara datang UGM itu, tidak pernah membantai. kondisi Pak Asmojo bisa digambarkan seperti apa ya? Benar, apa lagi pernah membantah? Pak Asmojo Betul. Ini tidak ada. Bagaimana ke setahu saksi? Apa lagi pernah membantah? Bukan alumni itu tidak ada. Ya di wajahnya ada Dua itu. apa ya, plester gitulah. Nah, kemudian ketika wajahnya ada plester, kemudian agak sepuh itu, saya mau nanya kaitan dengan bagian ke wartawan Ya. selain Oke, saya itu kemudian untuk dimintai keterangan gitu. nah kalau kita merujuk kepada kesehatan, Bukunya beliau saya lihat masih bisa jalan, masih bisa berjalan dengan cukup cepat ya, cukup cepat. Kalau seandainya kita luka di sini kan bukan berarti kita tidak waras, ataupun luka di wajah pun tidak berarti kita kalau mau tidak waras dalam arti tidak bisa dimintai keterangan dengan benar, mungkin harus gegar otak atau semacamnya. Kalau menurut saya, atau koma atau dengan semacamnya.
Kalau menurut saya luka yang dialami itu cukup ringan dan keadaannya bisa berjalan, bisa bicara dengan sangat cepat dan langsung mengerti apa yang dimaksud oleh pertanyaan tersebut. Jadi saya rasa layak. Kalau dilihat dari fisiknya, kalau si psikologinya itu Keberatan yang mulia. Tidak Karena relevan. yang ditanyakan tidak Tidak relevan dengan substansi. materi gugatan. Ya, Ya. di ulang kembali. Ya, ya gini, kalau materi langsung ya. oke, kira-kira pada saat saudara dia menemui Mas Muldoko, kondisi beliau sendiri seperti apa? Apakah ada semacam rasa rasa takut, rasa cemas gitu. Karena memang kan sebelum-sebelumnya nama beliau kan cukup viral ada di Ya, viral. kemudian kan kalau yang saya dengar itu ya ada tetangganya kemudian untuk berusaha untuk memberikan rasa aman gitu kepada beliau gitu. Nah, kira-kira pada saat itu gitu. Maaf saya nggak ngerti rasa aman pada beliau itu gimana maksudnya? Iya, ketika saudara datang gitu ya, sebelumnya itu bagaimana kondisi apa? Iya, saya menanyakan kepada Cara saya menanyakan kepada tetangganya, apakah Pak Kasmujo ada di rumah ini? Ada Pak, coba saja diketok. Mungkin tidak dengar, gitu saja. Jadi bukannya memberikan rasa aman atau rasa takut. Soalnya saya ke situ juga tidak bawa apa-apa selain kamera. Tidak membawa senjata, tidak membawa apa, kenapa harus ada yang takut? Kalau logika saya ya. Cukup ya. satu lagi. Ya. Nah, tadi saksi kan mengatakan bahwa Pak Kasmujo tidak diperiksa oleh kepolisian. Ya. Saudara tahu dari mana? Itu saya tahu sejak waktu saya diperiksa sebagai terlapor ya. Saya bertanya sudah memeriksa Pak Kasmujo belum? Belum ada rencana ke situ katanya. Tanggapi Pak. Ya. Ya, belum ada rencana ke situ. Itu yang saya tahu sebagai terlapor. Tapi saya juga telah diperiksa sudah lama. Siaran giliran dari terbuka 4. Oh iya, sudah 4. Tidak ada. Mohon izin yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Kami tidak menanyakan, Ya. kami akan tanggapi di sini. Ya. Terima kasih. Jadi jadi saksi itu kan yang tahu. Iya. Yang Iya. menambahkan ya. Oh iya, siap. Tahu saja. Ya. Siap. Kalau dia sakit gitu aja ya. Kalau dia bisa ngomong. Iya, dia bisa bicara dan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Iya, siap. Mau dia jawab, kalau mau jawab nggak apa-apa. Iya, Karena sedemikian ya. Siap. Tapi dalam sebulan ya. siap. Terima kasih banyak. Yang mulia, mohon izin ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang singkat sekali. Kami juga Apa istilahnya? Ada yang terlewatkan terkait dengan adanya skripsi yang diperlihatkan. Apakah itu waktu satu-satunya skripsi yang belum tertandatangani sebatas Pak Jokowi atau ada skripsi yang lain lebih kurang seperti yang diuji ini bagus. Ya diuji ini bagus. Sehingga tanda tangan. Apakah ada yang lain yang sudah ditandatangani? Saya rasa ada baiknya kalau mau memanggil saksi fakta salah satu di antara 3 orang itu supaya lebih jelas. Tetapi yang disampaikan ke saya jelas-jelas yang 2 itu tidak ditandatangani. Tidak ada tanda tangan dosen penguji, yaitu Joko Widodo dan Saminuddin Barorito yang ternyata satu halaman juga di alumni. Artinya ini skripsi yang belum ditandatangani oleh penguji bukan satu-satunya atasnya Pak Jokowi, bukan ya? Iya, ada Saminuddin Barorito, minimal 2. Banyak, tadi kan banyak. Iya, ada beberapa, tapi minimal 2. Mendengar dari siapa tadi? Dari yang bertiga yang masuk ke dalam. Cukup mendengar dari bertiga. Iya, Itu ya. Ya, demikian ya. siap. Karena nggak masuk kita loh. Nggak masuk, saya nggak masuk. Ruangan 109 ini Iya. gimana? Iya, Apakah ruangannya bagus, jelek kan nggak tahu ya. nggak tahu. Iya. Saya melihat pintunya doang. Ya, pintunya. Pintunya lumayan bagus. Izin yang mulia, Saksi ya. izin yang mulia. Tambahan. Ada satu juga, kami juga tadi baik. Saya mendengar. Siap. Mohon pertanyaan ini terkait dengan kejelasan masalah pribadi seseorang yang bernama Joko Widodo. Bapak Joko Widodo yang mulia. Itu sama mana? Jadi mohon maaf, melalui majelis hakim mohon ditanyakan apakah pendidikan Pak Joko Widodo mulai dari SD sampai SMA itu diketahui saksi dilakukan di mana, di kota mana? Ya. Saksi ya. Ya, Joko Widodo kan yang presiden Indonesia ya. 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 Apakah tahu saksi
pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai gelar sarjana itu kan SMA saja. SMA saja. Ya, dari SD sampai SMA dulu. Berarti pertanyaannya SMA saja ya? Ya, sama saja. Yang lain enggak ya? Ya. Yang SMA Ya. Saya sebagai wartawan harus mengatakan apa yang saya investigasi ya, Ya. Pak Hakim. Ya. Dan yang saya ketahui Bapak Joko Widodo itu bersekolah di SMAN 6 Yogyakarta. SMA 6. SMAN 6 Yogyakarta. SMAN Negeri. Negeri 6 Yogyakarta. Sekolah menengah atas negeri. Yogyakarta 6 Yogyakarta. Jakarta. Itu menurut buku alumni. Oh, menurut alumni. Menurut Anda ya. Ya, yang saya tahu hanya itu aja. Karena selain dari itu belum pernah diucapkan di Tidak mana. pernah ke sekolahnya. Enggak pernah, saya enggak pernah. Jadi ada buku alumni itu dia. Iya, yang tadi sudah ditunjukkan di bukti P berapa itu. Izin ya. Dari bukti P28 kami Ya. yang kami tunjukkan, apakah yang bersekolah di SMA 6 ini orangnya yang ini? Izin ya. Baik. Depan aja. Oh ya. Jadi kalau mau lihat B berapa? P28. 28. Apakah orang yang bersekolah di SMA 6 Yogyakarta ini orangnya yang ini? Iya. Ini berarti. Ya, ini yang saya tahu dari buku alumni bahwa dia Ini yang buku alumni SMA. terus ini buku alumni UGM. UGM. Berarti alumni SMA. Bukan. Mohon. Iya. Di sini tulisannya SMA 6 Yogyakarta. Wah, alumninya. Ini menerangkan bahwa orang Bukan Surakarta. dengan foto skill anak saya seperti ini adalah lulusan dari SMA 6 Yogyakarta. Jadi Ini ada buku ya. ya, selain itu saya tidak tahu atau tidak tahu. Pertanyaan terakhir, Ya. apakah melalui yang mulia, Ya. apakah orang yang disebutkan bernama Joko Widodo yang sekolah SMA 6 ini apakah presiden yang pada waktu Menang gubernur, terpilih saudara gubernur. Saksi bertemu dengan menjadi waktu menjadi calon gubernur atau sudah menjadi gubernur itu yang diserai koran saudara Saksi, apakah orangnya sama? Kalau itu jelas tidak, Berbeda. beda orang itu. Apakah UGM pernah membantah buku ini menurut pengetahuan saudara? Buku Tidak alumni pernah. ini pernah dibantah UGM tuh? Tidak pernah. Dan saya sudah menonton 3 kali mungkin ya podcastnya Bu Ova Emilia, tidak membahas itu sama sekali. Tidak dibantah. Tidak. Cukup ya. Ya. Terima kasih. Siap, Silakan. siap. Terima kasih. Ya. Jadi kalau sudah bertanya ya mengulang kali lagi, bertanya lagi, nggak selesai kita. Ya. Selanjutnya silakan saksi sekaligus 2 atau kemana? Aku aja yang Itu aja. Sekarang